Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tak semua desa tercatat di peta. Sebagian hanya hidup dalam bisik-bisik tentang tempat di kaki Gunung Slamet yang tak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang datang. Orang-orang menyebutnya desa terkutuk. Sebuah tempat yang seharusnya tak disentuh langkah manusia. Karena sekali kaki menginjak tanahnya, jalan pulang tak lagi semudah datang. Remy, seorang pemuda berumur 24 tahun yang memilih bergabung sebagai relawan kesehatan di sebuah organisasi sosial yang bermarkas di salah satu wilayah Jawa Tengah. Organisasi itu bergerak di bidang layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil. Di sana, Remy bertemu dan bekerja bersama para pemuda lain yang sebaya dengannya. Mereka adalah Leo, Bagas, Salsa, Sabia, dan Mita. Mereka semua lulusan kedokteran. Hampir setiap bulan, mereka turun langsung ke berbagai daerah untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, mengobati keluhan ringan, dan membantu warga yang kesulitan mengakses layanan medis. Kegiatan organisasi itu sepenuhnya didanai oleh para donatur. Salah satu penyumbang tepatnya adalah Pak Banu, pria berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh sedikit gempal dan rambut depan yang mulai menipis. Hampir setiap bulan, Pak Banu menyumbangkan dana dalam jumlah yang besar, cukup untuk membiayai kegiatan sekaligus menggaji para relawan. Ia juga kerap datang langsung, menawarkan program sosial yang baru dengan antusiasme yang sulit ditolak. Suatu hari, Pak Banu memanggil si Remy dan teman-temannya. Ia menawarkan sebuah kegiatan sosial di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Slamet. Di desa itu tidak ada puskesmas. Bahkan tempat berobat pun nyaris tidak ada, ujar Pak Banu. Warga harus menempuh jarak sangat jauh kalau ingin mendapatkan pengobatan. Kedatangan kalian akan sangat berarti bagi mereka. Mendengar penjelasan itu, Remy dan yang lain merasa bahwa desa itu membutuhkan mereka. Pelayanan kesehatan masih belum merata, dan untuk itulah mereka ada untuk membantu. Leo nampak paling bersemangat. Sepertinya menarik, Pak. Kita perlu berapa lama di sana? Tanyanya, matanya berbinar seperti biasa. Sekitar seminggu, jawab Pak Banu singkat. Remy dan yang lain belum langsung memberi jawaban. Jarak desa itu cukup jauh, dan Remy merasa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti. Sebenarnya, ia sudah dewasa. Pergi tanpa izin pun bukan masalah besar. Namun entah mengapa, ada firasat yang membuat dadanya terasa sempit, dan hanya ibunya yang merasa mampu menenangkan perasaan itu. Remy tinggal berdua dengan ibunya. Usia ibunya hampir sama dengan Pak Banu.
Ayah Remy telah meninggal tak lama setelah hari wisudanya. Sejak itu, Remy sempat berharap bisa bekerja di rumah sakit atau klinik besar. Namun, nasib berkata lain. Hingga akhirnya, ia menetap sebagai relawan pekerjaan yang tak disangka justru memberinya penghasilan tetap dengan gaji yang cukup layak. Sesampainya di rumah, Remy mendapati ibunya sedang berbincang dengan Bule Atun, adik kandung sang ibu. Di daerah itu, hanya mereka yang tersisa. Saudara-saudara lain telah lama merantau ke Jakarta. Tak sanggup lagi menahan kegelisahan di kepalanya. Remy langsung melontarkan pertanyaan itu di hadapan mereka berdua. Sekejap saja, wajah Bule Atun berubah. Bola matanya membesar saat mendengar nama desa yang disebut oleh Remy. Ibunya justru terkejut melihat reaksi adiknya. Menurut Bule, sebaiknya kamu urungkan niat kamu itu, noh. Ucap Bule Atun tiba-tiba. Suaranya merendah, seolah takut ada yang mendengarnya. Kenapa, Bule? Remy menoleh, alisnya berkerut. Bule Atun tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas pendek, lalu menggeleng pelan sambil menggigit bibir bawahnya. Di daerah sana ada desas-desus tentang sebuah desa yang dikutuk. Takutnya kamu bersinggungan dengan itu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada hampir berbisik. Katanya banyak yang masuk, tapi sulit keluar. Dek, kalimat itu jatuh seperti batu besar menghantam dada Remy. Firasat yang sejak tadi menempel di pikirannya mendadak menemukan bentuk. Jika cerita Bule Atun benar, maka tawaran Pak Banu seharusnya ia tolak tanpa ragu. Bule Atun melanjutkan ceritanya. Hampir semua keturunan muda dari desa itu memilih merantau. Mereka pergi sejauh mungkin, enggan tinggal dan menjadi bagian dari sesuatu yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Yang tersisa hanya orang-orang tua dan anak-anak. Para pemuda tidak mau mengambil resiko. Lanjutnya lirih. Setelah itu Bule Atun berpamitan. Tak ada pesan tambahan. Tak ada penjelasan lebih jauh. Seolah cerita itu memang tak pernah dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Remy mencoba mengusir pikirannya. Ia masuk ke kamar mandi, lalu bersiap untuk makan malam. Namun kegelisahan masih menempel di dadanya. Di tengah makan, ponselnya bergetar. Panggilan dari teman-temannya. Mereka menanyakan soal tawaran Pak Banu. Remy segera menolak, tegas. Namun penolakannya justru disambut keberatan. Teman-temannya bersikeras. Mereka bahkan berencana datang ke rumahnya malam itu juga, ingin meyakinkannya sekali lagi. Kesal dong, Remy mematikan teleponnya. Ada apa sih, Remy? Tanya ibunya lembut, memperhatikan perubahan raut wajah putranya. Teman-teman memaksa supaya aku ikut, Bu. Jawab Remy sambil menghela nafas panjang. Mereka mengungkit pondasi Pak Banu. Katanya kita nggak enak kalau menolak. Seolah-olah keberangkatan ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Remy tersenyum tipis. Pak Banu sudah banyak membantu kalian dengan ikhlas. Tidak salah kalau kebaikan itu dibalas. Tapi Bu, ada yang bilang di sekitar sana ada desa yang dikutuk. Ibu dengar sendiri kan dari bule tadi? Ibunya meraih kedua tangan Remy, menggenggamnya dengan erat. Kadang cerita-cerita seperti itu hanya bayangan ketakutan manusia. Kalau niatmu baik ya insya Allah yang kamu temui itu juga kebaikan.
Remy terdiam. Kegelisahan yang tadi menggelegak perlahan mereda. Amarahnya meredup seperti api yang disiram oleh air. Di sela keheningan itu, ingatan tentang semua kebaikan Pak Banu kembali muncul, dan bersama ingatan itu, keputusan yang mulai goyah. Rasa balas budi justru menjadi belenggu bagi Remy. Terkadang hidup memang seperti itu. Kebaikan orang lain tidak selalu membebaskan, justru menekan seseorang untuk membalasnya. Jika tidak, ia akan dianggap tidak tahu diri, bahkan jahat. Usai makan malam, Remy memilih menenangkan diri di teras. Ia menyeruput kopi yang sedikit manis sambil menatap langit yang perlahan menghitam. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Satu seruputan kopi membuat saraf-sarafnya mengendur, memberi ruang bagi pikirannya untuk menjadi lebih jernih. Mungkin ibu dan teman-teman benar. Aku memang harus ikut. Keputusan itu terasa berat, namun juga memberi kelegaan aneh. Remy segera menelpon teman-temannya dan menyampaikan bahwa ia akan ikut berangkat. Sorak kegembiraan langsung terdengar dari seberang. Bahkan suara hentakan kaki mereka yang melonjak kegirangan ikut terdengar melalui sambungan telepon. Tanpa sadar, Remy tersenyum. Mendengar kegembiraan mereka membuat keyakinannya semakin menguat. Pesan dari alam lain. Malam itu Remy mulai mencicil persiapan. Ibunya sempat membantu sebentar sebelum akhirnya pamit tidur karena mengantuk. Remy masih sibuk merapikan barang-barangnya hingga tanpa sadar matanya melirik jam dinding. Jarumnya sudah menunjukkan angka 12 malam. Ia memutuskan berhenti. Masih ada waktu besok, pikirnya. Karena keberangkatan baru dilakukan malam hari. Remy pun naik ke tempat tidurnya, menarik selimut dan mematikan lampu. Tak lama kemudian, ia terlelap. Keesokan harinya, tepat pukul 4 sore, Remy dan teman-temannya sudah berkumpul di rumah organisasi. Masing-masing membawa bekal yang diperkirakan cukup untuk 1 minggu. Tak lama kemudian, sebuah mobil travel putih datang. Di dalamnya ada sopir dan Pak Banu. Keduanya turun bergantian. Kalian sudah siap? Tanya Pak Banu dengan wajah cerah. Remy dan yang lain mengangguk. Barang-barang segera dinaikkan ke bagasi. Saat memasukkan barang terakhir, mata Remy tertumbuk pada sesuatu yang membuat tengkuknya itu menegang. Seuntai rambut putih panjang tergeletak di sudut bagasi, persis di dekat kardus milik temannya. Remy menelan ludah. Rambut siapa itu? Ia menatapnya lebih seksama, mengikuti arah rambut itu, berusaha menemukan pemiliknya. Namun sebelum sempat memastikan apapun, sebuah tangan menepuk pundaknya. Remy terperanjat dan hampir melonjak. Pak Banu berdiri di belakangnya, meminta Remy segera masuk. Dengan rasa penasaran yang belum terjawab, Remy buru-buru naik ke dalam travel. Ia memilih duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang mulai menjauh dari kota. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus kembali pada rambut putih itu. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, namun tak menemukan apapun yang mencurigakan. Travel terus melaju hingga memasuki daerah perbukitan. Di kiri dan kanan, pepohonan tumbuh rapat dan menjulang. Sebagian rantingnya bahkan menjulur ke badan jalan. Penerangan sangat minim. Jarak antara lampu terasa terlalu jauh, membuat gelap terasa lebih pekat. Remy masih terjaga, matanya menelusuri gelap di luar jendela,
dengan perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Hingga tiba-tiba di tepi jalan berdiri sesosok nenek berambut putih panjang. Kebaya hijau menembus tubuh ringkihnya. Ia berdiri diam, menghadap lurus ke arah travel yang melaju. Lampu mobil menyorot wajahnya sekilas. Keriputnya dalam, seperti tanah kering yang retak. Pandangan nenek itu tidak berpaling, seolah mengikuti laju kendaraan. Remy menahan nafas, mengamati lebih seksama. Di bawah salah satu matanya, nampak luka menganga, gelap dan basah. Nenek itu mengangkat tangannya. Awalnya seperti lambaian biasa. Remy terpaku. Namun perlahan, gerakan itu berubah. Telapak tangannya itu terbuka, mengarah ke depan. Jelas-jelas sebuah tanda larangan. Jangan. Dada Remy mencelos. Belum sempat ia mencerna apa yang dilihatnya, sosok nenek itu kembali muncul di sela jarak lampu berikutnya. Lalu lagi dan lagi. Setiap kali cahaya lampu jalan menyala, nenek itu selalu ada, berdiri di tempat berbeda, namun dengan wajah dan kebaya yang sama. Travel melaju semakin kencang, hingga akhirnya sosok itu lenyap begitu saja di telan gelap. Firasat yang sempat mereda, kini kembali mencengkram. Remy menoleh ke sekeliling, teman-temannya tertidur pulas. Kepalanya bersandar, nafas mereka teratur. Hanya ia yang terjaga. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah tangan berlumuran darah merayap di kaca jendela. Jemarinya bergerak perlahan, meninggalkan jejak samar. Remy sebenarnya ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia takut membangunkan yang lain. Tangan itu terus melata ke depan, lalu lenyap, seolah tak pernah ada. Keringat dingin membasahi keningnya. Jantung Remy berdegup liar. Nafasnya memburu. Ia menyeka wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kelelahan. Belum sempat tenang, Travel tiba-tiba bergoyang hebat. Beberapa menit kemudian, kendaraan itu berhenti mendadak. Sopirnya turun. Ternyata ban pecah. Satu persatu penumpang turun. Remy menyusul paling akhir. Begitu kakinya menginjak tanah, hawa dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Jalanan itu masih dikelilingi pepohonan lebat. Angin berhembus perlahan, menggerakkan dedaunan yang masih bergesek, menghasilkan suara berisik yang tidak menenangkan. Mereka terpaksa duduk di pinggir jalan, di bawah ranting-ranting pohon yang menjulur hingga ke tengah aspal. Remy duduk di ujung, sisi kanannya kosong. Ia membuka tas, meneguk air putih untuk menenangkan diri. Sebelum minum, ia merasakan keberadaan di sampingnya. Remy menoleh. Sesosok nenek berkebaya hijau duduk tepat di sebelahnya. Rambut putihnya terurai. Wajahnya sebagian hancur, sebagian masih utuh. Mata yang tersisa menatap Remy tanpa berkedip. Tubuh Remy seketika kaku. Ia tidak mampu bergerak, tidak mampu berteriak. Pandangannya terkunci lurus ke depan. Kamu harus hati-hati. Suara serak itu berbisik, nyaris menyatu dengan angin. Di sana bukan tempat yang baik untuk kalian. Remy tidak mampu menjawab. Jangan pernah memakan apapun suguhan yang mereka berikan. Kalimat itu jatuh perlahan,
lalu nenek itu menghilang. Remy masih terpaku. Tubuhnya baru kembali bisa digerakkan ketika sebuah tangan menepuk pundaknya. Hei, ayo Remy, kenapa malah melamun? Suara Leo terdengar heran. Remy tersentak, berdiri gelagapan. Tanpa berkata apapun, ia masuk ke dalam travel paling akhir. Sepanjang perjalanan, ucapan nenek itu terus berputar di kepalanya. Peringatan itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Terlalu selaras dengan cerita bule Atun. Apa benar desa itu nggak beres? Pikiran itu menggerogoti kesadarannya, hingga akhirnya kelelahan menariknya ke dalam tidur. Ingatan tentang nenek, tangan berdarah, dan kabut seolah melebur dalam gelap. Pak Banu meminta maaf pada mereka. Usai semua berdiri seperti posisi semula, Pak Banu mengetuk pintu. Kabut yang tebal tadi tiba-tiba menghilang saat pintu yang ada di depan mereka itu terbuka. Laki-laki bertubuh kurus dan keriput keluar. Remy memandangi laki-laki yang usianya mungkin sekitar 70 tahunan lebih lah. Tubuhnya benar-benar sangat kurus. Bahkan kulitnya sudah tidak mampu menutupi bentuk tulang-tulang tubuhnya. Laki-laki yang diketahui bernama Pak Dahlan itu meminta semuanya untuk duduk di kursi yang ada di teras. Karena kursinya sangat terbatas, Remy memilih duduk di dinding yang dibuat setengah saja, persis bangunan rumah zaman dulu lah. Aku membawa mereka ke sini, kata Pak Banu sambil setengah berbisik di telinga Pak Dahlan. Terima kasih. Besok aku akan membawa mereka ke rumah sana. Meskipun percakapan mereka dilakukan secara berbisik, entah kenapa Remy bisa mendengar jelas percakapan mereka yang nampak aneh dan mencurigakan. Mau dibawa kemana dia dan teman-temannya? Itulah pertanyaan yang terus berputar-putar di kepala Remy. Setelah berbisik, Pak Dahlan mempersiapkan mereka masuk ke dalam rumah. Ketika memasuki rumah tersebut, Remy mengamati sekitar. Rumah itu berdinding kayu. Di beberapa bagiannya sudah hampir lapuk. Pak Dahlan menggelar 2-3 tikar untuk mereka. Karena terbatasnya ruangan di rumah tersebut, memaksa mereka harus tidur di ruang depan. Laki-laki berada di dekat pintu, sedangkan yang perempuan tidur menjorok agak ke dalam. Kamar mandinya ada di belakang. Pisah dengan rumah ini. Pak Dahlan memberitahu Remy dan teman-temannya yang tengah merapikan barang bawaannya. Iya Pak, baik. Sabia menyahut, sedangkan yang lain hanya mengangguk saja. Pak Dahlan buru-buru pergi dari ruangan itu. Sepertinya dia sedang pergi ke dapur untuk membuatkan makan. Remy mendadak teringat dengan ucapan nenek-nenek waktu berada di jalanan tadi. Selesai menata barang-barangnya, Bagas tiba-tiba saja mengajaknya ke kamar mandi. Temannya itu sempat pergi duluan, namun entah kenapa langsung kembali. jalan ke kamar mandi nampak serem, Din. Aku takut, temanin dong, pinta Bagas sambil menarik-narik tangan Remy. Remy yang merasa kasihan dengan temannya itu beranjak dan mengikuti temannya dari belakang. Ketika membuka pintu belakang rumah, mereka terkejut karena belakang rumah berisi pepohonan besar dan tinggi menjulang ke atas. Tak hanya itu, dedaunannya rimbun, sangat rimbun sekali. Terdengar suara serangga bersahutan dengan burung yang membuat tubuh Remy itu merinding. Ayo, Din, kenapa malah diam saja? Bagas langsung menarik tangannya dan membuat Remy ikut tertarik.
Mereka berjalan menelusuri kebun yang berisi pepohonan itu. Untung saja, Remy membawa senter untuk menerangi jalannya. Saat tiba di kamar mandi, Bagas buru-buru masuk ke dalam dan meninggalkan Remy sendirian di depan kamar mandi. Remy hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya semakin merinding. Baru beberapa menit menunggu temannya, ia mendengar ada suara orang berjalan. Jalannya itu seperti menyeret kaki. Pikiran Remy sudah tidak karuan. Remy mencoba menyoroti sekitar untuk mencari tahu siapa yang malam-malam begini berjalan ke arahnya. Sorot senternya mulai menyorot bagian sebelah kanan. Sorot itu bergerak dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun di sebelah kanan itu tidak ada apa-apa. Remy kemudian memutar sorot senternya ke arah sebelah kiri. Ketika dia menyorot ke arah bawah, Remy melihat ada kaki tengah berjalan menuju ke arahnya. Kedua mata Remy membelalak. Tubuhnya yang merinding berubah menjadi gemeteran. Dia arahkan sorot senter itu perlahan ke atas. Sosok yang berjalan itu menggunakan kain putih penuh darah. Ketika sorot senternya tiba di atas, Remy berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian lari masuk ke rumah. Bagas yang mendengar temannya berteriak-teriak ikut panik. Dia memanggil Remy berkali-kali, namun tidak ada sahutan. Bagas buru-buru menyelesaikan buang besarnya dan lari terbirit-birit. Sesampainya di ruang depan, Remy tergesa-gesa, menarik selimutnya dan meringkuk mengarah ke dinding. Tubuhnya menggigil hebat, sampai-sampai gembertak giginya terdengar sangat keras. Suara gembertak giginya itu menjadi pusat perhatian teman-temannya. Mereka membuka selimut yang menutupi Remy secara perlahan. Selimut itu perlahan tersikap dan mereka melihat keadaan Remy yang mengerikan. Desa Tumbal. Kamu kenapa, Remy? Tanya Salsa sambil meletakkan telapak tangannya di kening Remy. Tubuh Remy panas sekali. Gak apa-apa. Sebaiknya kita harus pergi dari sini, Sal. Pinta Remy yang mencoba meredakan tubuhnya yang masih menggigil. Mereka saling menatap. Namun tidak berselang lama, hanya bisa menggelengkan kepala. Hal itu tidak mungkin mereka lakukan karena mereka baru saja sampai di tempat itu. Remy mendesak kecewa. Teman-temannya tidak tahu ada ancaman yang sedang mengintai mereka. Ruangan itu mendadak hening saat Pak Dahlan keluar membawa makanan dan minuman. Remy mengamati laki-laki yang sudah berada di usia senja tersebut. Dia mengamati wajah hingga tubuhnya sambil mengingat-ingat pesan dari nenek-nenek yang dia temui waktu di jalan. Ketika makanan itu diletakkan, teman-temannya saling berebut mengambil makanan. Melihat hal itu, Remy hanya bisa menelan ludah. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa mereka tidak merasa curiga sama sekali. Setahu Remy, dari keenam temannya hanya dia yang tidak makan. Padahal Pak Dahlan sudah mempersilahkan Remy untuk makan berkali-kali. Namun Remy bersikeras menolaknya. Dia beralasan itu masih kenyang. Dia bingung sendiri, entah kenapa perutnya terasa penuh. Sehingga dia tidak tergiur makanan apapun. Malah tiba-tiba rasa ngantuk menyerangnya. Remy memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Karena rasa kantuk yang berat, Remy seperti orang pingsan. Dia tidak ingat apa-apa malam itu. Hingga pagi-pagi dia terbangun karena mendengar suara anjing menggonggong. Suaranya terdengar sangat aneh.
Aneh sekali. Harusnya suara ayam bukan suara anjing. Batin Remy keheranan. Pagi-pagi suara ayam yang seharusnya dia dengar, malah suara anjing. Desa ini memang benar-benar aneh. Remy melihat ke sekitar. Teman-temannya masih terlelap dalam tidurnya. Karena merasa risih dengan bau mulutnya, Remy memutuskan untuk ke kamar mandi. Betapa terkejutnya Remy saat melihat keadaan luar yang masih berkabut. Desa itu seolah menolak kedatangan cahaya matahari. Kabut-kabut tebal yang menyelimuti malam kini masih ada, sehingga cahaya matahari itu enggan menerobos dan menyinari desa itu. Remy yang tidak bisa melihat terpaksa harus kembali untuk mengambil senter. Dia soroti keadaan sekitar. Ketika berada di dekat kamar mandi, dia melihat Salsa sedang berdiri menghadap ke arah pohon-pohon. Pandangannya kosong dan matanya nyaris putih semua. Salsa, kamu kenapa? Tanya Remy panik. Suara Remy terdengar lirih dan terasa berat. Salsa tidak menggubris, dia hanya memandangi pohon. Remy mencoba menggoyang-goyangkan tubuh temannya itu. Namun tetap saja, Salsa tidak bergeming. Dia panik dan mencoba mencari sesuatu. Remy yang sudah buntu mencoba memukulkan senternya di lengan Salsa sambil mencoba berdoa. Tak berselang lama, Salsa berteriak, lalu tubuhnya ambruk. Untung saja Remy bisa menangkap tubuh temannya itu. Remy berteriak meminta tolong, tetapi rasanya teriakannya itu sia-sia. Kebun yang dipenuhi pepohonan itu tidak bisa menggemakan suaranya. Tiba-tiba dari arah depan muncul sosok perempuan dengan wajah rusak, penuh darah dan nanah, berdiri di hadapannya. Melihat sosok itu, tubuh Remy kembali menggigil, sampai-sampai dia menyembunyikan wajahnya di pundak Salsa. Jangan pernah menggangguku lagi, anak sialan. Bentak sosok perempuan itu yang tiba-tiba menghilang. Remy belum berani mengangkat wajahnya. Suasana kebun itu menjadi hening. Remy berani mengangkat wajahnya saat suara nenek-nenek itu muncul. Nenek itu meminta Remy untuk membawa temannya kembali ke rumah Pak Dahlan. Remy mengangguk dan buru-buru menggendong Salsa kembali ke rumah. Dia meletakkan Salsa di tempat tidurnya, lalu kemudian kembali ke kebun untuk buang air kecil. Saat menyalakan airnya, mata Remy melotot karena airnya itu berubah menjadi merah. Selain berubah warna, air itu mengeluarkan bau amis. Remy menjadi semakin ketakutan. Dia merasa takut karena airnya itu berubah menjadi merah. Remy buru-buru keluar. Ketika membuka pintu, dia melihat sosok perempuan yang wajahnya rusak. Perempuan itu menatap tajam ke arahnya sambil mengulurkan kedua tangan. Jari-jari tangannya memiliki kuku yang panjang dan tajam. Tangan itu tiba-tiba mencekik lehernya kuat-kuat. Saking kuatnya, Remy sampai tidak bisa menghindar. Bahkan dia mencoba mendorong sosok perempuan itu, namun tidak bisa. Kamu harus mati, Kata perempuan itu sambil mencekiknya. Wajah Remy mulai merah. Nafasnya mulai terasa berat. Dia sudah bergerak berkali-kali dan mencoba melepaskan diri. Saat nafasnya hampir habis, ada kilatan cahaya putih mengarah ke arahnya. Kilatan itu membuat tangan sosok perempuan menakutkan itu terlepas. Remy yang lemas terduduk dan terbatuk-batuk. Kedua tangannya memegangi leher
dan berharap rasa sakit di lehernya itu mereda. Ketika rasa sakit di lehernya mereda, Remy melihat ke depan. Sosok perempuan itu berhadapan dengan nenek-nenek yang selalu datang saat Remy dalam keadaan terdesak. Sosok perempuan itu langsung menghilang sambil teriak kepanasan. Remy yang takut menatap langsung nenek tadi segera menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak berselang lama, nenek tadi menghilang. Remy kembali ke kamar mandi untuk gosok gigi dan sekalian mandi. Air yang ada di kamar mandi sudah kembali normal. Darah yang sempat mengucur deras dan memenuhi bak, entah kenapa lenyap dalam sekejap. Remy tidak mau terlalu lama di kamar mandi. Setelah semua dia selesaikan dengan cepat, dia langsung keluar dan kembali ke rumah. Ternyata teman-temannya masih tertidur pulas. Dia cek satu persatu. Semuanya lengkap. Remy yang tidak bisa tidur kembali memutuskan untuk keluar. Dia duduk di teras menghadap ke halaman yang masih tertutupi kabut. Entah kenapa sejak semalaman dia tidak menemukan Pak Banu dan sopirnya. Remy pikir mereka berdua sudah pulang duluan semalam. Di tengah asiknya memandangi kabut yang tidak tersentuh oleh apapun, Remy mendengar suara gamelan. Suara itu semakin terdengar sangat keras. Tak berselang lama, terdengar suara sinden melantunkan gending. Tubuh Remy menjadi keringat dingin. Dia mulai duduk tidak enak. Saat suara sinden itu semakin melengking, tiba-tiba dia mendengar temannya berteriak, Salsa hilang! Salsa hilang! Mendengar Salsa hilang, dia buru-buru masuk ke dalam untuk mengeceknya. Di ruang tamu tempat mereka tidur, Mita dan Sabia tampak pucat. Nafas mereka memburu. Kalian sudah mencarinya di belakang? Tanya Remy yang teringat soal kejadian tadi. Sudah, Din. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Mita menjawab sambil menggigit jari-jari tangannya. Remy langsung memegangi kepala. Dia mencoba berpikir cepat. Bagas dan Leo yang semula masih tertidur pulas juga ikut panik. Mereka mondar-mandir, memikirkan cara supaya bisa menemukan Salsa. Benar apa yang Remy katakan. Seharusnya kita tidak perlu datang ke desa ini. Tiba-tiba saja Mita menyeletuk dan membuat teman-temannya memandanginya. Jangan bodoh kamu, Mit. Pak Banu sudah banyak membantu kita. Bahkan kita hampir setiap bulan mendapat penghasilan yang lumayan karena dia. Kalau tidak dengan cara ini, kita mau dengan cara apa lagi membalasnya? Bagas melayangkan protes. Dia tidak terima dengan ucapan Mita. Mereka pun terlibat dalam perdebatan sengit. Suara mereka semakin keras dan membuat Remy berteriak. Berhenti! Tidak ada gunanya kita berdebat. Kita sudah terjebak di desa ini. Sekarang kita perlu memikirkan bagaimana mendapatkan Salsa lagi. Tak ada yang bersuara. Ruangan itu mendadak sunyi, seolah semua bunyi ditelan kabut di luar rumah. Remy menatap ke arah jendela. Kabut masih menggantung tebal, diam, seperti dinding yang mengurung mereka. Pikirannya berputar, mencoba menyusun apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu, ding dong, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Remy menegakkan tubuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkin Salsa dibawa oleh suara itu. Batinnya mencoba memberi makna pada keganjilan yang mereka alami. Tanpa menunggu terlalu lama, Remy berdiri dan menatap teman-temannya satu persatu. Kalian dengar gamelan itu juga kan?
Tanyanya pelan, semuanya mengangguk. Wajah-wajah mereka pucat, mata dipenuhi kecemasan yang sama. Dengan senter di tangan, mereka akhirnya berangkat. Setiap orang membawa penerangan sendiri. Remy berjalan paling depan. Jangan ada yang keluar dari barisan. Kalau terpencar, mereka bisa dengan mudah mengambil kita. Tak ada yang bertanya siapa mereka. Semua sudah tahu. Suara gamelan semakin keras. Dentingnya memantul aneh di udara. Setelah berjalan beberapa meter, Remy berhenti mendadak. Di hadapan mereka berdiri sebuah gapura besar. Gapura batu tua, penuh ukiran yang aus dimakan waktu. Lumut menempel di sudut-sudutnya. Dari balik sana, suara gamelan bergema, seolah berasal dari dalam perut gapura itu sendiri. Remy menelan ludah, tak ada jalan lain. Dengan langkah ragu, ia menerobos masuk. Begitu melewati gapura, mereka tiba di sebuah lapangan luas. Remy dan yang lain terpaku. Lapangan itu dipenuhi orang, banyak sekali. Penjual berjejer, lampu-lampu menggantung. Suasana tawa dan obrolan bersahutan. Anak-anak berlarian, orang dewasa sibuk membeli makanan atau memainkan bendera kecil. Persis seperti pesta rakyat. Namun, ada sesuatu yang janggal. Langit di atas lapangan gelap, dan di sekelilingnya kabut tebal berdiri seperti tembok raksasa, membatasi lapangan itu sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Mereka berjalan menyusuri kerumunan. Orang-orang itu nampak hidup, tersenyum, berbicara, namun tak satu pun menoleh pada mereka. Seolah Remy dan kawan-kawannya tidak benar-benar ada. Aku nggak ngelihat jalan keluar. Gapura tadi juga sudah nggak kelihatan. Bisik Sabia, suaranya bergetar. Tenang, pasti ada jalan keluar. Jawab Remy, meski suaranya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah pendopo besar. Di sanalah sumber suara itu. Perangkat gamelan lengkap tersusun rapi. Para penabuh duduk di tempatnya, mengenakan pakaian adat. Begitu Remy melangkah mendekat, orang-orang mulai berkumpul, membentuk lingkaran lebar mengelilingi pendopo. Terlalu cepat, terlalu rapat. Belum sempat Remy berpikir, gamelan dipukul serempak. Tong, ting, tong. Tepuk tangan bergema, sorak-sorai membanjiri pendopo. Kerumunan mendorong dari segala arah. Remy dan teman-temannya terkepung. Tubuh mereka terdesak, sulit bergerak, nafas mulai tersengal. Mati. Kita terjebak. Ini nggak benar, Remy. Gumam Bagas, keringat mengalir deras di wajahnya. Leo dan yang lain tidak sanggup menjawab, tenggorokan mereka kering. Setelahnya, Remy melihat seseorang berjalan memasuki pendopo. Itu Salsa. Namun bukan Salsa yang mereka kenal. Ia mengenakan pakaian penari lengkap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya kosong. Matanya tidak menatap siapapun. Tubuhnya melenggak-lenggok anggun mengikuti irama gamelan, menari bersama para penari lain. Remy merasa dadanya runtuh. Salsa. Bisiknya nyaris tidak ada suara, tidak ada jawaban. Hanya gamelan yang semakin keras, tepuk tangan yang semakin riuh, dan rasa takut yang perlahan berubah menjadi kepastian. Mereka telah masuk terlalu jauh. Mita dan Sabia saling berpandangan dengan wajah tidak percaya. Gimana bisa Salsa menari?
Dia nggak pernah bisa menari. Bisik Mita gemetar. Di antara mereka, Remy terdiam. Pikirannya beralih jauh lebih cepat daripada tubuhnya. Ada yang salah, sangat salah. Ia yakin apa yang terjadi pada Salsa bukan kehendak sendiri. Dia dijebak, atau lebih buruk, dipaksa. Tanpa menunggu lebih lama, Remy melangkah maju mendekati pendopo. Gerakannya membuat Bagas dan Leo terkejut. Remy, mau kemana? Jangan nekat, itu bahaya. Bagas menarik lengannya. Namun Remy melepaskan diri. Aku gak bisa diam saja, Katanya singkat. Tak punya pilihan. Yang lain mengikuti dari belakang. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter dari pendopo, Remy melihat dengan jelas Pak Dahlan berdiri di sisi panggung. Wajahnya tidak lagi redup seperti sebelumnya. Senyumnya melebar. Senyum yang tahu segalanya. Sialan, dia dalangnya, Umpat Remy dalam hati. Ia menoleh cepat ke Bagas dan Leo. Dengar, aku bakal bikin pengalihan. Begitu perhatian mereka terpecah, kalian tarik Salsa keluar. Sekarang atau enggak sama sekali. Tak ada waktu untuk debat. Bagas dan Leo mengangguk, tegang. Remy melangkah maju satu langkah. Prang! Kaca kecil dari tangannya melayang dan pecah menghantam lantai pendopo. Suaranya memekakkan. Semua mata sontak beralih ke arah Remy. Dalam 1 detik itu, Bagas dan Leo menerobos kerumunan, menarik Salsa dari panggung. Tubuh Salsa lunglai, matanya kosong. Mereka berlari. Namun, tawa yang aneh dan membuat mereka merinding menggema di belakang mereka. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Suara Pak Dahlan melengking. Seketika wajah-wajah orang di sekeliling itu berubah. Senyum mereka merekah terlalu besar. Mata mereka menghitam. Tangan-tangan mereka menjulur liar. Mereka mengejar. Remy menepis tangan-tangan yang mencoba mencengkeram tubuhnya. Terlalu banyak. Terlalu rapat. Nafasnya mulai tersendat. Kita harus kuat, jangan berhenti, Teriak Remy. Namun Mita mulai terhuyung. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Remy, Mita mau pingsan. Sabia menjerit sambil menahan tubuh temannya. Bagas membantu menopang Mita. Leo masih menggandeng Salsa yang kini matanya memutih seluruhnya. Bibirnya membiru. Tiba-tiba sesuatu menarik kaki Remy ke belakang begitu saja. Ia terjatuh. Kalian jalan duluan, jangan tunggu aku, Teriak Remy sambil berusaha melepaskan diri. Sabia dan Mita menangis histeris. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Remy diseret oleh tangan yang muncul entah dari mana. Tangan yang pucat, dingin, dengan kuku-kuku yang panjang hingga melukai kaki Remy. Remy meronta sekuat tenaga. Kukunya mencakar tanah. Ia berusaha sekuat tenaga sambil membaca doa-doa yang ia hafal sekenanya. Beruntung, sebelum tenaga Remy habis, cengkeraman itu akhirnya terlepas. Remy bangkit dan berlari. Paru-parunya seperti terbakar. Ia menemukan teman-temannya di ujung lapangan. Remy, gak ada jalan keluar, lihat. Bagas memegangi kepalanya. Kabut tebal berdiri mengelilingi lapangan seperti dinding hidup. Tak ada celah. Tidak ada celah sedikit pun. Remy menggeleng keras. Kita belum boleh menyerah. Mereka berkeliling, berlari menyusuri tepi kabut, namun sia-sia. Hingga langkah mereka terhenti.
Pak Dahlan berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya kini jelas menunjukkan raut wajah kemenangan. Sudah kubilang, Katanya sambil tertawa kecil yang berubah menjadi tawa panjang. kalian tidak akan pernah keluar. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian ini cuma tumbal. Tumbal untuk kekayaan Pak Banu. Tawa Pak Dahlan pecah, menggema di antara kabut. Pak Banu, nggak mungkin. Mita seolah tidak percaya. Sementara itu wajah Remy dan teman-temannya semakin pucat. Saat itu akhirnya mereka mengerti bahwa sejak awal perjalanan ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk kembali. Kita tertipu. Jadi selama ini sifat baik itu hanya topeng Pak Banu. Remy mengepalkan tangan, amarahnya memuncak. Namun saat ia hendak mengayunkan ke wajah Pak Dahlan, tubuhnya mendadak lemas, seperti tenaga itu dicabut paksa dari dalam dirinya. Kok bisa? Remy terhuyung, dadanya sesak. Saat menoleh ke belakang, jantungnya seakan runtuh. Teman-temannya telah tertunduk lemas di tanah. Kulit mereka pucat, nyaris keabu-abuan, seperti kehilangan kehidupan sedikit demi sedikit. Mata mereka kosong, tidak ada daya. Hanya Remy dan Mita yang masih berdiri. Remy menggeleng keras. Ia menoleh, menerima kenyataan itu. Tiba-tiba, hawa di sekelilingnya berubah. Di sampingnya, sosok nenek berkebaya hijau muncul. Sosok yang selama ini ternyata diam-diam melindunginya. Ikuti burung gagak itu. Dia akan menunjukkan jalan keluar. Air mata Remy jatuh. Bagaimana dengan teman-temanku, Nek? Nenek itu menatapnya lama. Terlambat. Mereka telah memakan suguhan desa ini. Makanan itu mengikat jiwa mereka. Itulah sebabnya aku memperingatkanmu untuk tidak menyentuh apapun. Sosok itu tersenyum tipis, lalu menghilang. Remy menatap Mita. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Saat itu, Remy sadar Mita juga selamat karena tidak memakan makanan apapun. Tanpa banyak bicara, Remy menggenggam tangan Mita dan mulai berjalan mengikuti suara kepakan burung gagak yang terdengar di kejauhan. Aku nggak mau ninggalin mereka, Remy. Mereka sudah menjadi bagian dari desa ini, Mit. Kalau kita bertahan, kita juga akan menyusul. Jawab Remy dengan suara bergetar. Tangis Mita pecah. Langkah mereka terseok. Hati mereka hancur. Burung gagak itu terbang rendah, menuntun mereka hingga gapura tua kembali terlihat. Saat Remy dan Mita melangkah melewatinya, seketika pandangan mereka tiba-tiba gelap. Sampai seseorang menghantam tengkuk mereka. Mas, Remy mendengar suara yang tidak ia kenal. Remy mendengar suara radio, langkah kaki, dan bau obat-obatan. Ia terbaring di sebuah tenda. Ia pun membuka mata perlahan. tenang. Kalian sudah aman. Suara seseorang berkata. Mereka berada di posko tim SAR. 5 orang menatap mereka dengan lega. Remy dan Mita diberi minum hingga kesadaran mereka pulih sepenuhnya. Kalian dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu. Ujar salah satu petugas. Kami menemukan kalian di kawasan kaki Gunung Slamet. Remy terdiam. Kami juga sudah menemukan keempat teman kalian. Lanjutnya dengan pelan. Di mana mereka? Tanya Mita.
dengan harap yang nyaris runtuh. Petugas itu menarik nafas panjang. Maaf, mereka tidak seberuntung kalian. Mereka ditemukan dengan tubuh yang pucat, mata yang terus melotot, dan mulut yang terus menganga. Tubuh mereka kembali, tapi tidak dengan jiwa mereka. Tangis Mita pecah seketika. Remy berusaha menenangkannya dalam perih. Ruangan itu dipenuhi suara kehilangan yang tak pernah terbendung. Sore harinya, mereka dipulangkan bersama jenazah teman-temannya. Di rumah, Remy disambut ibunya dan para tetangga. Dengan suara gemetar, Remy menceritakan semuanya. Bule Atun mengangguk perlahan. Nenek yang menolongmu itu adalah nenek buyutmu. Dia memang orang pintar. Bahkan setelah mati, dia masih menjaga keturunannya. Keesokan harinya, Remy dan Mita melayat. Keempat sahabat mereka dimakamkan berdampingan. Air mata kembali jatuh. Aku gak makan apapun di sana. Aku cuma meniru apa yang kamu lakukan. Entah kenapa, aku merasa itu yang harus kulakukan, Kata Mita pelan. Remy mengangguk. Tidak semua firasat datang untuk ditanya alasannya. Sebagian datang untuk diikuti. Sejak hari itu, mereka keluar dari organisasi sosial tersebut. Pak Banu menghilang dan tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Namun Remy tahu satu hal dengan pasti. Ada desa yang tak tercatat di peta. Ada jamuan yang tak pernah boleh disentuh. Dan ada kebaikan yang sejak awal bukanlah kebaikan, melainkan umpan. Karena tidak semua yang terlihat menolong berniat menyelamatkan. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.